Bab 707. Pertarungan lain. Barusan, Devan berhubungan seks dengannya. Dan dia muncul di hadapan Devan telanjang bulat. Dengan kemauannya sendiri. Barulah dia sadar. Devan bukan cuma muridnya. Dia juga seorang pria. Pria yang benar-benar tampan. Tidak cuma kekuatan dan kemampuan Devan, tapi Devan juga sangat pengertian. Dulu, dia punya banyak murid. Tapi, akhirnya dia dikhianati. Dia selalu menjaga dirinya dari Devan. Awalnya, dia terima Devan jadi muridnya, karena mau memakai Devan. Bahkan, dia mau merebut badan Devan. Apalagi, badan biasa tak akan bisa menahan rohnya. Tapi badan Devan beda. Devan punya darah Kirin. Dia mungkin bisa menahan rohnya. Karena itulah dia dulu berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali Devan, dan mengubahkan jadi tubuh Kirin. Dan waktu dia makin dekat dengan Devan, dia merasakan kalau Devan beda dari para muridnya sebelumnya. Apalagi waktu bertanya pada ke-9 murid wanitanya, apa mereka mau berlatih teknik Kirin. Ke-9 murid wanitanya mau berlatih. Dia kira, paling banyak 3 orang yang bersedia. Devan jelas memakai pesonanya untuk menaklukkan ke-9 senior wanitanya. Dan jelas juga, Kaisar Pembunuh sudah tertaklukkan. Dia tak lagi bisa menyerang Devan. Itulah sebabnya, Devan diminta turun gunung. Dia khawatir dia tak bisa mengendalikan diri dan menyerang Devan. Dia sendiri hilang dari Athenia. Tapi ternyata, Devan dapat artefak seperti Rowlet penentu kematian. Tak cuma mengisinya dengan banyak esensi kehidupan, tapi juga memberinya harapan untuk bisa bangkit lagi. Dia benar-benar senang memutuskan untuk tak mengambil badan Devan. Pertama, teknik rahasia merebut badan itu teknik yang terlarang. Tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Kalau gagal, rohnya dan Devan akan musnah. Kedua, kalaupun berhasil, dia tak akan bisa mengendalikan badan itu sepenuhnya. Terlebih, itu badan laki-laki. Dan saat ini, dia sedikit lagi, bisa jadi wanita Devan. Dia pun merasakan sisi kejantanan dari Devan. Waktu dia kembali ke tas harta karun. Ingatan waktu Devan yang merobek bajunya tak bisa hilang dari kepalanya. Walau dia sudah bisa membayangkan apa yang terjadi di luar, dia masih mau menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Lalu, Kaisar Pembunuh mencoba mengintip. Mengejutkan. Virago kelihatan sangat senang. Devan tidak kebingungan. Dari ekspresi Kaisar Pembunuh tadi, Kaisar Pembunuh pasti tahu. Ini kan memalukan. Tapi, Devan sudah melakukan hal yang lebih memalukan dari ini. Terlebih, kalau bukan karena Virago yang tiba-tiba muncul dan menyerang. Yang ada di sana itu Kaisar Pembunuh. Itu bukan waktu yang tepat untuk Virago muncul. Itu sungguh kebetulan. Walau Virago cukup bagus, mana bisa dibandingkan dengan wanita cantik lain. Devan sekarang kelihatannya sudah ditipu oleh 2 seniornya. Tapi setelah ini, tak akan terjadi lagi. Waktu Devan sedang cara meminta maaf pada Virago. Virago yang ada di tanah seketika berdiri. Dia cengkram kerahnya. Apa? Devan menanyainya. Virago bertarung. Lalu, pertarungan kembali terjadi. Virago tak tahu ada orang yang menyaksikan. Devan tahu. Tapi sehabis dia mulai berubah jadi Kirin, dia sama sekali tak peduli. Jadi, rasanya makin seru.
Akhirnya selesai. Dik kelima, kamu jahat sekali, langsung memberi lusinan darah. Batari menelan ludahnya. Bukannya kamu takut dia tak cukup kuat? Eliana tertawa. Baiklah, ayo lihat, guru sudah dibuat senang seperti apa, ucap Batari. Apa mungkin guru ditaklukkan oleh junior? Mulut Eliana tergerak-gerak. Mereka berdua siap pergi. Auman Haskirin kembali terdengar. Mereka pun saling memandang. Ada apa ini? Dik kelima, kamu bilang 1 botol 1, kan? Harusnya selesai, kan? Batari terlihat kebingungan. Eliana sudah beritahu soal darah itu. Mungkin guru masih mau mengobrol. Eliana angkat bahunya. Kelihatannya, walau dia menolak, tubuhnya tetap jujur. Batari tertawa. Eliana, Antares punya pepatah, makin tua wanita makin ganas. Pikirkan saja, guru paling tidak berusia beberapa ratus ribu tahun. Junior bisa selamat tidak? Ya. Batari menelan ludahnya. Junior itu lebih kuat dari yang kamu kira, ucap Eliana. Dik kelima, kamu beruntung bisa ketemu Junior Lei awal. Katanya, hal seperti itu sangat seru, ucap Batari penuh dengan harapan. Batari sudah lama menganggap dirinya wanita Devan. Jadi, dia nyaman membicarakannya. Dik, beritahu aku, rasanya bagaimana? Batari mendadak menatap Eliana sambil senyum jahil. Gimana aku menjelaskannya? Eliana memikirkan sebentar dan mengatakan, Kak kedua, kamu sebenarnya bisa melakukannya sendiri. Bagaimana? Batari kelihatan bingung. Aku ingat, waktu aku di Antares, ada satu produk yang jadi spesialisasi mereka, itu kelihatan seperti ini. Eliana memakai kekuatan ilahinya dan memunculkan benda berwarna merah muda. Mereka berdua bicara tanpa rasa malu. Tapi, Batari menyerah. Lagi pula, dia masihlah gadis. Dia mau memberi yang terbaik untuk juniornya. Dia tak akan menghancurkan dirinya. Sehabis beberapa jam, Auman Kirin pun berhenti. Bahkan Virago. Dia sudah tak tahan. Begitupun Devan. Sejujurnya, wanita ini, perasaan yang diberikan padanya berbeda dari wanita lain. Kalau wanita lain, sudah tak bisa apa-apa bahkan mau kabur sehabis beberapa kali. Cuma wanita ini yang akan terus bersamanya sampai akhir. Sehabis seharian bertarung dengan Viraga dan meruntuhkan hambatan, serta menerobos ke tingkat Kaisar Kosmik. Dia sama sekali tak menduga ini. Dalam sehari, kekuatannya meningkat sebanyak itu. Dan rasanya sangat enak. Kelihatannya, dia harus mengubah caranya berlatih. Dia tak perlu terus memikirkan soal pertarungan. Tadinya, kepala klan meminta dia jadi murid Devan. Virago tidak mau. Saat ini, dia merasa dia mau jadi murid Devan. Dan lebih sering bertarung dengan Devan. Virago jelas mau melakukan hal yang Devan mau lakukan. Cukup anggap ini sebagai pertarungan lain. Bersambung. Bab 708. Balas dendam Kaisar Pembunuh. Master Kaisar Kosmik. Waktu Sendara lihat Virago, dia kaget. Virago tadinya Master Raja Kosmik tingkat kelima, saat ini dia setingkat dengan ayahnya. Itu berarti, klan Heteran punya 2 Master Kaisar Kosmik. Ini sungguh hal bagus untuk klan Heteran. Klan Heteran sudah diburu oleh musuh-musuhnya selama ribuan tahun. Lari dari area bintang yang lebih tinggi ke area bintang yang lebih rendah. Mereka tak berani terlalu menampakkan diri.
bahkan hampir jadi tak bernama. Klan yang kehilangan namanya sama saja hancur. Klan Heteran tetap bersikeras dan tak mengganti nama mereka. Kalau ketahuan musuh, mereka cuma bisa pindah. Selama ribuan tahun, klan Heteran terus pindah dari ratusan area bintang. Tapi, para musuh klan Heteran juga tak kalah kuat. Kalau cuma punya 2 Master Kaisar Kosmik, mereka masih belum cukup. Bahkan kalaupun ditambah Devan, mungkin masih tidak cukup. Tapi paling tidak itu memberi sendara sedikit harapan untuk Eliana dan Batari. Sekarang mereka menundukkan kepala mereka dan berdiri di hadapan Kaisar Pembunuh. Mereka kelihatan sudah melakukan kesalahan, tapi mereka merasa menyesal. Sebab mereka tahu, Virago yang mendapat segalanya. Walau Devan dan Virago tak mengatakan apapun, tapi Eliana bisa merasakan cairan Devan. Kalau bukan dari keuntungan dari Devan, mana mungkin bisa meningkatkan banyak tingkat dalam waktu singkat. Hehehe, kalian memang muridku yang paling baik. Kaisar Pembunuh mengeluarkan cahaya dari kedua tangannya dan matanya penuh dengan niat pembunuh. Guru, kami memang salah. Eliana dan Batari pun mohon ampun. Salah kenapa? Kami sudah kehabisan darah, kami tadinya mau pakai beberapa ratus botol. Ucap Batari. Kaisar Pembunuh. Benar. Kalau memberinya 100 botol, bahkan Virago sekalipun mungkin tak akan tahan. Akhirnya, Kaisar Pembunuh tetap harus ikut campur. Oh, kalian sudah tak menghormatiku. Jadi aku tak perlu melakukan apapun, kan? Kaisar Pembunuh kaget. Batari berani merasa angkuh bagai Kaisar Pembunuh. Dia jelas merasa kekuatannya sudah melampaui gurunya. Terlebih, dia tahu Kaisar Pembunuh Antares bahkan tak sampai tingkat kosmik. Dan dia Master Raja Kosmik Puncak. Tidak, Guru, kami masih menghormatimu. Batari mengatakan dan badannya bergerak mendekati Devan perlahan. Tapi waktu tangannya mau menyentuh tas harta karun di pinggang Devan, dia pun tertangkap oleh Kaisar Pembunuh. Kaisar Pembunuh jelas sudah tahu apa yang wanita itu pikirkan. Dia mau mendapat 100 botol darah. 100 botol, ya. Kaisar Pembunuh tersenyum mengejek. Lalu, dia keluarkan 100 botol sari darah dari tas harta karun. Ini kan yang kamu mau. Kaisar Pembunuh berhenti bicara dan langsung pecahkan botol itu. Sial, di kelima, kabur. Waktu melihatnya, Batari kaget. 100 botol, itu artinya 100 kali, siapa yang tahan sebanyak itu? Tapi untungnya, Batari dan Eliana sudah siap. Mereka kelaurkan segel formasi teleportasi. Mereka berdua pun langsung hilang lagi. Hehehe, kerja sama kalian bagus juga. Kaisar Pembunuh mengejek. Kemudian, mereka berdua muncul di hadapan Kaisar Pembunuh. Hah, kenapa ini? Aku sudah berteleportasi, kan? Batari kelihatan kebingungan. Dia merasa sudah memakai segel formasi. Dia memakainya lagi. Sret. Batari pun hilang. Tapi langsung muncul di hadapan Kaisar Pembunuh. Dia mungkin dijahili. Dan dia terus memakai segel formasinya. Tapi sayang. Seketika, dia kembali ke hadapan Kaisar Pembunuh. Kakak kedua, sia-sia saja, kita sudah kena kekuatan aturan kosmik guru. Eliana pun paham. Mereka sama saja terkena jebakan Devan. Akhirnya, Eliana dan Batari terkena kekuatan aturan kosmik Kaisar Pembunuh. Jadi,
mau pergi kemanapun juga. Bahkan walau pakai portal, mereka akan tetap muncul di hadapan Kaisar Pembunuh. Saat ini, Kaisar Pembunuh menyerap banyak esensi kehidupan dari rulet penentu kematian. Kekuatan rohnya sangatlah kuat. Jadi Batari yang Master Raja Kosmik Puncak sekalipun tak akan bisa bertahan melawan kekuatan aturannya. Sekarang, ratusan tetes darah sudah terserap pada Devan. Devan pun berubah jadi Kirin lagi. Matanya berwarna merah. Dia menatap ketiga wanita cantik di depannya. Dia seakan sedang berpikir, mana dulu yang diambil. Guru, kami salah. Batari pun merasa takut. Nikmatilah, ucap Kaisar Pembunuh. Dia langsung berubah jadi asap, dan masuk ke tas harta karun di pinggang Devan. Kita harus gimana, Dik kelima? Batari ketakutan. Kak kedua, kamu tadi mau tahu rasanya bagaimana kan? Sekarang kamu bisa merasakannya sendiri. Eliana pun hampir menangis. Kalau saja tahu akan begini, mereka tak akan jahil pada gurunya. Tak ada yang mau melihat yang terjadi selanjutnya, jadi lewati saja. Setelah 10 hari. Benar, semua ini membutuhkan waktu sampai 10 hari. Kirin terus menggeram. Kedua wanita itu tergeletak di tanah tak berdaya. Merasa kesakitan dan senang. Tapi untuk mereka melakukannya dengan bergantian. Kalau tidak, sehabis 100 kali, mereka pasti sudah musnah. Sebab ada kekuatan aturan dari Kaisar Pembunuh. Mereka tak mungkin bisa lepas dari pandangan Devan. Mereka sudah benar-benar lelah. 100 kali. Devan sampai merasa agak lemas. Kemungkinan, setelah ini dia tak akan tidur dengan wanita dulu untuk beberapa kali. Sedangkan Eliana dan Batari, sehabis tahu kalau kekuatan aturan kosmik Kaisar Pembunuh hilang, dia langsung lari, dan terus lanjut. Sungguh akan musnah. Tapi, belum lama mereka pergi. Ada sosok yang muncul di hadapan Devan. Apa kamu, Virago? Devan menatap sosok di hadapannya dengan mata terbelalak. Terlihat Virago merias wajah dengan baik. Bekas luka di mukanya sudah hilang. Dan pakai rok seksi. Dia bahkan pakai riasan yang benar-benar cantik. Tadinya Virago sudah cantik. Sehabis dandan seperti ini, dia jadi tambah cantik. Bisa dibilang. Bahkan Devan yang sudah semalaman berhubungan dengan Virago masih terpana. Tapi, Devan sekarang tak tertarik pada wanita. Itu, Virago, ada apa? Tanya Devan. Virago, bertempur. Devan. Karena ini Virago, Devan jadi merasa tak enak. Yang benar saja, dia tak dibiarkan istirahat. Walau Devan bisa-bisa meledakkan planet dengan sekali serang, tapi bahkan kakinya sekarang terasa lemas. Devan, Virago, gimana kalau nanti lagi? Virago, kalau kamu masih mau, tidak masalah. Bersambung.